Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, naiknya harga beras di tengah masyarakat, Satuan Tugas Pangan Polres Temanggung berupaya membantu masyarakat dengan menggelar pasar murah di Mapores Temanggung pada Selasa pagi. Sebanyak 400 kantong beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp57.500.000 per 5 kg. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding dari harga pasar yang bisa mencapai Rp75.000. Kapolres Temanggung AKBP Ruli Thomas mengatakan kegiatan pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga beras saat ini. Ia menyebut sebanyak 400 kantong beras berukuran 5 kg dialokasikan untuk 200 orang. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan melihat tingginya antusiasme masyarakat. Membawa nama Polda Sulawesi Tengah ke kancah nasional, Bribtu Pangeran Kapito dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional cabang sepak takraw untuk SEA Games 2025. Prestasi ini kembali menegaskan komitmen Polri mendukung olahraga dan pemuda berprestasi. Bribtu Pangeran Wana Kapito, anggota Biro Logistik Polda Sulawesi Tengah, kembali mengukir prestasi di dunia olahraga nasional. Ia dipanggil mengikuti pelatnas sepak bola takraw untuk persiapan SEA Games 2025. Setelah lolos seleksi nasional Piala Menpora 2025 di Jakarta. Kabar ini dikonfirmasi oleh PLH Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Sugeng Lestari dalam keterangan resmi pada Senin 5 Agustus 2025. Pimpinan Polda Sulawesi Tengah mengapresiasi pencapaian Bribtu Pangeran sebagai bukti bahwa anggota Polri tak hanya profesional dalam bertugas, namun juga berprestasi di bidang olahraga. Pelatnas berlangsung di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, sesuai surat resmi Kemenpora yang diterbitkan pada Juli 2025. Sulawesi Tengah mengirim 2 atlet takrawnya mengikuti pelatnas. Selain Pangeran, juga ada Aditya Pratama yang ikut lewat jalur klub Indosport Depok. Ini menjadi momentum kebangkitan takraw Sulawesi Tengah menuju PON 2028. Pada PON 21 2024 di Aceh, Sumatera Utara, Sulteng meraih 2 medali perunggu di sektor regu putra dan putri, menunjukkan takraw sebagai cabang andalan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan latihan persiapan pasukan upacara yang diinisiasi oleh pasukan protokol Polri dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Latihan dilaksanakan di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus 2025. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025 mendatang. Polri telah melibatkan 112 personel yang terdiri dari 75 personel pasukan protokol Yanma Mabes Polri, 37 polisi wanita dari Polda Metro Jaya dalam formasi pasukan upacara. Seluruh personel yang terlibat dalam persiapan pasukan upacara ini telah berlatih selama 15 hari sejak 21 Juli 2025 lalu. Untuk pasukan yang akan terlibat pada upacara HUT RI ke-80 nanti di Istana, yaitu sekitar totalnya 112 personil yang terdiri dari 75 orang Polki dari Satker Pamkol Yanma Polri dan 37 personil Polwan dari Polda Metro Jaya. Untuk hari ini personil kami sudah melaksanakan latihan persiapan upacara tersebut. Hari ini adalah hari ke-15 yang mana dimulai pada tanggal 21 Juli kemarin kita sudah melaksanakan latihan dan rencana tanggal 7 hari Kamis besok kita akan melaksanakan kegiatan latihan gabungan
dengan rekan-rekan TNI maupun dari adik-adik Paskibraka yang sudah terpilih untuk melaksanakan upacara pada HUT RI ke-80 di Istana. Latihan diawali dengan pengecekan kesiapan pasukan seperti kesehatan fisik, mental, dan kekompakan pasukan, yang dilanjutkan dengan latihan baris berbaris, latihan komando suara, formasi pasukan, dan latihan penghormatan. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh personil kita, khususnya Pamkol Polri, yaitu kita ada beberapa kegiatan yang kita latihkan untuk seluruh personil yang akan melaksanakan tugas ini. Diawali dari kegiatan ketahanan fisik dalam bentuk setiap pagi melaksanakan lari pagi, dan juga setelah itu melaksanakan kegiatan ketahanan fisik dalam bentuk baris berbaris, yang akan gerakan-gerakan yang akan dilakukan pada saat upacara HUT RI ke-80 di Istana nanti. Untuk kesiapan personil kami sekitar 70% sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini, dan kita berharap dan berdoa semoga personil kami ini, Pamkol Polri, dapat melaksanakan tugas upacara HUT RI ke-80 di Istana nanti dapat berjalan dengan baik tanpa ada sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh personil Polri kami. Dan kami pun mohon doa dan dukungan dari seluruh personil Polri di Indonesia maupun seluruh masyarakat Indonesia agar kegiatan upacara HUT RI ke-80 ini dapat berjalan dengan baik sampai selesai. Latihan gabungan terpusat akan digelar pada 7 hingga 11 Agustus 2025 di lapangan Wiladatika Cibubur. Latihan akan melibatkan pasukan TNI, Polri, dan Paskibraka di tingkat nasional untuk menyatukan gerak dan formasi menjelang hari H peringatan Hari Kemerdekaan. Melalui latihan ini diharapkan tidak hanya membentuk disiplin dan ketangguhan fisik personel Polri, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan negara. Polri siap menjalankan peran penting dalam setiap upacara kenegaraan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Polres Kebumen distribusikan 50 ton jagung hasil panen kelompok tani binaan ke Bulog Kebumen pada Senin 5 Agustus 2025. Ini merupakan hasil panen jagung pengiriman perdana dari Polres Kebumen yang diterima oleh Bulog, menandai langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pelepasan pendistribusian dilakukan langsung oleh Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Samsuri, didampingi para pejabat utama Polres Kebumen di lokasi penyimpanan jagung sebelum diberangkatkan ke gudang Bulog. Jagung yang dikirim merupakan hasil panen tahap pertama kelompok tani binaan Polres Kebumen yang dikelola oleh Primkopol Polres Kebumen. Distribusi ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dengan petani lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Hari ini kita mendistribusikan hasil panen jagung dari kelompok tani binaan Polres Kebumen yang dikelola oleh Primkopol Polres Kebumen. Tentu pagi ini didistribusikan sejumlah 50 ton ke Bulog ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bertambah lagi hasil panennya, karena dalam waktu dekat ini ada beberapa wilayah kelompok tani binaan Polres Kebumen yang akan melaksanakan panen jagung. Nanti itu pun akan didistribusikan lagi ke Bulog dengan asumsi bahwa apa yang menjadi standar kadar air ya, seperti halnya yang diterapkan oleh pemerintah pusat dari Bulog terpusat, bahwa harga kadar air yang 18-20% itu seharga 5.500. Kemudian kadar air 14% diterima oleh Bulog seharga 6.400.
Mudah-mudahan dengan adanya Primkopol Polres Kebumen yang bekerja sama dengan kelompok tani binaan Polres Kebumen untuk memangkas para spekulan tentunya yang akan mempengaruhi harga ya, pasaran harga di lapangan ya, sehingga kita harus menyesuaikan dengan harga yang sudah disesuaikan standarisasinya oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Wakil Pemimpin Cabang Bulog Magelang Miftah Rahmawati menyambut baik pendistribusian jagung dari Polres Kebumen. Distribusi ini menjadi titik awal yang positif, terlebih saat ini Bulog belum menerima stok jagung lainnya karena wilayah Magelang dan sekitarnya baru memasuki musim panen jagung pada September mendatang. Kedepan, kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, petani, serta menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Kabupaten Kebumen. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Temanggung gelar kegiatan Police Goes to School di sejumlah sekolah di Kabupaten Temanggung pada Senin pagi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka operasi keselamatan serta upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan pelajar. Dalam kegiatan ini, para pejabat utama Polres Temanggung serta Kapolsek dari masing-masing wilayah bertindak sebagai inspektur upacara di 4 sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Temanggung AKBP Ruli Thomas mengatakan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk karakter bangsa yang disiplin dan taat hukum. Ia turut mensosialisasikan bahaya bullying bagi para pelajar, baik secara verbal maupun fisik yang terjadi di era digital. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi upaya yang efektif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah lingkungan pelajar. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.